Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Monitor Mudik 2026 hadir untuk memberikan informasi terkini dan lengkap yang bisa Anda jadikan referensi soal kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan secara langsung oleh tim liputan Metro TV. Nah, pagi ini pemirsa, karena sudah masuk ke arus balik Lebaran tahun 2026, di beberapa titik mulai terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Sementara itu ruas tol Cipali menuju Jakarta terpantau ramai lancar saat ini, dan informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Enrich Samuel dari gerbang tol Kali Kangkung, kemudian ada Fania Liu dari tol Cipali. Kita akan ke gerbang tol Kali Kangkung lebih dulu. Ada Samuel di sana. Samuel, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini yang dapat saya laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, saat ini situasinya masih ramai lancar atau dapat dikatakan juga normal. Namun memang lewat data yang dihimpun sampai dengan tadi pagi jam 6 tercatat untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta itu baru saja menyentuh di angka 4.200. Dan untuk kendaraan yang menuju ke arah Semarang Solo itu baru menyentuh angka 297. Dan memang ini kan adalah data yang dihimpun per jam 6 pagi tadi dan merupakan data yang baru. Namun juga untuk volume kendaraan ini sudah bisa dilihat bahwa arus balik memang sudah berjalan dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan dari volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dibanding dengan yang menuju ke arah Semarang maupun Solo. Dan tidak hanya itu juga, dari data yang menuju ke Semarang dan Solo diketahui memang angkanya lumayan kecil karena untuk di ruas jalan tol dari Trans Jawa ini sendiri di beberapa titik sudah diberlakukan one way sehingga tidak bisa untuk digunakan menuju ke arah Semarang maupun Solo. Dan selanjutnya untuk di gerbang tol ini sendiri diketahui telah diberlakukan beberapa kebijakan tentunya untuk memperlancar arus balik, di mana 12 gate itu dibuka untuk yang menuju ke arah Jakarta. Sedangkan yang untuk ke arah Semarang dan Solo hanya dibuka 4 saja karena memang sampai dengan saat ini volume kendaraannya terus meningkat untuk yang arus balik ke arah Jakarta. Dan memang pantauan pagi ini juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi, minibus, dan beberapa kendaraan antar kota. Yang maksud saya adalah bus-bus pariwisata maupun bus-bus yang mengantarkan antar kota dan juga antar provinsi. Untuk sementara kembali ke studio, Valen. Baik, terima kasih Samuel. Nanti setelah ini kita lihat pemirsa dari jurnalis Metro TV Fania Liu di tol Cipali. Fania, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di tol Cipali? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari tol Cipali atau lebih tepat ini pada KM 164. Dan menurut pantauan kami ini untuk ruas tol di KM 164 ini sendiri terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kemacetan ataupun juga kepadatan volume kendaraan yang begitu berarti. Lalu ini untuk terkait rest area di KM 164 ini juga sudah mulai diramaikan oleh para pemudik ataupun juga para pengendara. Namun meskipun ramai, ini juga masih ada sejumlah kantung parkir yang dapat digunakan oleh para pengunjung ataupun juga pemudik ini untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka masing-masing. Lalu juga tadi juga ada himbauan maksud kami ini untuk tidak terlalu lama bersinggah di area rest area ini karena ini guna untuk mengurangi kepadatan yang memungkinkan akan terjadi di rest area KM 164. Dan menurut data terakhir yang kami himpun dari pengelola tol, ini juga ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang terhitung ini meningkatnya cukup signifikan. Dan dari data terakhir ini sudah ada 56.000 kendaraan yang melintasi kawasan tol Cikopo. Lalu untuk keseluruhan sendiri ini terhitung sudah ada lebih dari 92% volume kendaraan yang meningkat secara signifikan jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Lalu juga ada sejumlah persiapan yang akan diterapkan ini untuk mengurai kepadatan kendaraan. Beberapa di antaranya ialah persiapan terkait
penerapan sistem rekayasa lalu lintas dan juga ada persiapan untuk rubber cone. Terkait maksud kami ini rekayasa lalu lintas sendiri ini nantinya akan diterapkan one way secara nasional pada titik KM 414 hingga 263. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi dari Kakor Lantas yang memprediksikan untuk puncak arus balik ini akan jatuh pada hari ini atau lebih tepatnya ini pada 24 Maret 2026. Oleh karena itu pihaknya menghimbau untuk tidak melangsungkan perjalanan pulang kembali ke perantauan ini pada hari ini, melainkan untuk besok pada tanggal 25 hingga 26 Maret saja. Demikian Valen, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fania Liu dan sebelumnya ada rekan Samuel Enrich. Pemirsa, selanjutnya informasi arus mudik terkini akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari rest area kilometer 88A. Berikut ini. Pemirsa, saat ini kami berada di rest area kilometer 88A yang menjadi salah satu titik pemberhentian bagi para pemudik untuk melakukan peristirahatan sebelum nantinya lanjut ke berbagai daerah yang menjadi tujuan mudiknya. Nah pemirsa, memang kalau di belakang saya ini memang banyak sekali para pemudik yang sedang beristirahat. Salah satunya di samping saya ini ada juga pemudik yang lagi istirahat nih. Halo Ibu, dengan siapa nih namanya? Dengan Ibu Sulis. Ibu Sulis dari mana dan mau kemana nih? Kami deket dari Jakarta Timur, Durensawit mau ke Bandung, mau ke Kopo sama ke Cimahi. Oke, ini sama siapa aja nih Ibu? Sama suami, sama anak. Oke, ini kalau bawa anak biasanya barang bawaannya dan persiapannya banyak sekali ya Ibu, boleh gak diceritain apa aja nih? Pertama bawa kayak baju-baju anak, terus baju-baju kita, terus bawa kayak oleh-oleh ntar buat makan bareng sama keluarga gitu. Kayak bawa pempek, bawa dimsum, bawa emping, banyak bawa cemilan-cemilan gitu. Terus bawa kayak buat nanti bagi-bagi lah kayak hampers gitulah gitu. Biasanya momen apa sih Bu kalau mudik ataupun merayakan hari raya di Bandung, apa aja momen khasnya nih sama keluarga? Biasanya kita itu ke Sukabumi. Cuman karena kebetulan kita ada halal bihalal keluarga dari Sukabumi mau ke Bandung, jadi kita kumpulnya di Bandung. Jadi kita nanti kumpul keluarga besar, terus kita silaturahmi, makan bareng, itu sih yang paling seru. Terus kadang kalau misalnya kumpul karena tahun ini nggak bisa ke Sukabumi, kita kumpulnya di Bandung di salah satu keluarga. Jadi nanti kita tidur bareng tuh kayak pakai kasur, kayak gelar tikar, terus makan bareng, itu aja sih yang paling seru. Terus anak-anak juga kan ketemu sama saudara-saudaranya gitu. Kalau kata orang Sunda ngeriung ya Ibu? Ya, ngeriung sambil botram gitu. Oke, Ibu sebagai bentuk dukungan bagi para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV, boleh diambil. Nah selain itu juga ada permen Super Zuper yang bisa bikin Ibu melek selama perjalanan mudik nanti. Boleh di Ibu dipegang. Ibu buat Ibu, oke. Makasih Ibu. Banget. Paling pesennya itu sebelum kita mudik untuk pakai kendaraan dicek dulu kayak bannya gitu ya. Terus kayak air aki pokoknya harus servis dulu. Terus kalau misalnya bawa anak-anak itu bawa obat-obatan gitu. Terus kalau misalnya rest area penuh tuh, kan kita kayak tadi tuh di rest area yang awal masuk tol itu kan agak penuh, agak rame, toiletnya penuh. Cari alternatif jadi kesini gitu aja sih. Paling istirahat kalau misalnya yang nyetirnya capek disuruh istirahat aja gitu ya. Terima kasih Ibu Sulis, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya. Nah pemirsa, begitulah kepadatan dan keramaian di rest area kilometer 88 diprediksi pada Hari Raya Idul Fitri akan melonjak 2 kali lipat, sehingga dari pihak pengelola rest area ini membatasi maksimal untuk beristirahat 30 menit untuk menghindari kepadatan di rest area. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Baik, terima kasih rekan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi. Pemirsa, sebelumnya ada Samuel dan juga ada Fania Liu. Laporan terkini untuk Anda. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi dalam perjalanan Anda di arus balik lebaran kali ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.